Selamat jumpa dengan saya Wanofri Samri dalam channel Wanofri 67. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang mengenai jurnalistik bersama saudara Yornaldi, mantan jurnalis Kompas. Kita bicara yang ringan-ringan. Nah, ini boleh tahu dulu Bung Nal, ini sejak kapan Bung Nal terjun dalam bidang jurnalistik? Iya, kalau terjunnya mungkin sudah sekitar 37 tahun. Jadi, wah, udah lama ya? 37 tahun lalu sampai sekarang masih aktif. Nah, cuma kan karena perkembangan media, dulu mungkin dari cetak, lalu sekarang udah mau beralih ke media online. Jadi emang dunia jurnalistik bisa dibawa kapanpun dan dimanapun, asal kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Ya, itu pengalaman yang luar biasa ya, sudah panjang. Iya. Itu sejak SD atau SMP itu ya? Sejak SMA. Oh, sejak Jadi, SMA. sejak SMA, sejak adanya era koran masuk sekolah di Singgalang. Koran masuk tahun sekolah. 85. Oh, jadi mulai dulu di koran masuk sekolah, Koran KMS masuk ya? sekolah, ya. KMS. Dulu awalnya nulis berita tentang apa tuh? Oh ya, berita tentang sekolah. Jadi karena koran masuk sekolah, fokus ke sana, berita tentang sekolah, lalu oleh redaktur kita dibawa untuk merangkum laporan-laporan utama di KMS. Ya, kita menerima laporan kawan-kawan dari berbagai daerah, dari berbagai sekolah, Ya. lalu kita olah. Wah. Nah, itulah yang jadi laporan utama di KMS waktu itu. Itu di Solo ya? SMP? Di Solo, kita SMA di Solo. Solo. Oh, itu pasti gembira lah guru-guru kalau membaca berita. Dia banyak suka duka itu ya. Iya, jadi setiap edisi terbit hari Selasa itu Mas selalu tunggu-tunggu, karena memang ketika karya kita dimuat, apakah itu berita, apakah itu puisi, atau mungkin berupa vignette dulunya, itu sangat membanggakan kita lah, karena memang terbuka sekali ruang untuk berkreasi di KMS tersebut. Ya. Nah, setelah itu kuliah ya di Padang ya? Nah, kuliah di Padang mulai tahun 1 kita udah start langsung jadi wartawan di kampus, di koran Tridharma. Ya. Sembari itu tuh juga kita membantu di Singgalang juga. Jadi Singgalang. berlanjut dari Singgalang, setelah KMS masuk ke koran induknya Singgalang. Ya. Di kampus apa saja koran dikelola? Nah, di kampus mulai dari fakultas ada namanya Suara Kerida Mahasiswa, itu mingguan. Ya. Lalu ada Top Cemi, itu buletin bulanan. Ya. Kemudian yang bulanan di tingkat institut ada namanya koran Tridharma. Kemudian berganti nama menjadi koran kampus Ganto. Oh ya, pernah mimpin Ganto ya? Pernah mimpin Ganto. Ya, itu dikenal ya di kalangan mahasiswa dulu ya, tahun 80-an ya? Tahun 80-an. Jadi tamat dari situ itulah bergabung dengan Kompas, karena memang target kita harus tembus Kompas. Oh gitu. Nah, saya dengar sebelum sejak kuliah ya, masa kuliah di Universitas Negeri Padang ya. Nah, itu Bung Nal sudah juga jadi wartawan di koran lain. Iya, ya memang. Jadi koresponden beberapa media di Jakarta. Ya. Jadi di samping ada yang tetap, ada yang freelance juga. Artinya waktu mahasiswa itu ada 70 media yang luar biasa. Kita berkarya di sana dan ditunggu-tunggu laporan kita dari Sumatera Barat. Wah, itu luar biasa ya untuk perkenalkan Sumatera Barat. Juga sering ikut lomba foto ya? Nah, ikut lomba foto ya juga, dalam artian karena kita wartawan, naluri wartawan itu ya juga di foto juga, di berita juga, sehingga peluang itu terbuka lebar. Inilah yang membawa kita untuk terus berkarya. Dan ketika ada lomba, kita ada stok foto yang bisa siap untuk dilombakan. Itu sering ikut lomba foto berarti? Lomba foto, lomba menulis, dan ya juga di kampus ya, lomba karya tulis ilmiah tetap juga jalan. Jadi tidak ada yang apa. Nah, kapan pertama sekali memenangi lomba foto ya? Lomba foto sekitar tahun 88. Foto tentang apa tuh? Foto tentang jembatan akar. Wah, jembatan akar. Nah, oh iya, saya pernah melihat ada penerbit di Tempo atau di mana dulu ya? Iya, itu setelah menang tuh dimuat di banyak media juga, di Tempo, di Kompas, di majalah Senang, di
hampir belasan media. Nah, karena menariknya itu karena itu belum dikenal orang. Nah, ketika belum dikenal orang, kameranya masih manual. Saya memotretnya sampai 5 roll, 6 roll film. Jadi stok fotonya banyak. Itu perlu ketekunan dan perjuangan luar biasa ya. Iya. Dibandingkan dengan media Android dan digital yang saat ini. Iya. Ya. Apalagi hasil karya waktu itu kan tidak bisa dilihat. Setelah dicetak baru ketahuan hasilnya Iya. kan. Ada yang hangus, untung-untungnya kita karena sudah terlatih, ya alhamdulillah karya itu tuh umumnya bagus semua. Nah, itu perlu pertama perjuangan, talenta, keyakinan, Iya. dan kehati-hatian. Iya benar. Nah, yang satu lagi modal ya. Nah, ini kita masa mahasiswa kan uangnya Nah, kan ini tanggung. menarik juga. Jadi saya kalau berjalan waktu-waktu hari libur kuliah itu kan misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, itu kan hitung-hitungannya misalnya kita pergi ke Bukit Tinggi. Nah, habis waktu itu misalnya katakanlah sehari itu 50.000 ongkos naik mobil, lalu makan segala macam. Nah, kita pulang dengan karya itu bisa kembalinya 1 juta atau 2 juta. Dan itu cukup besar. Ya. Karena perbandingan saya waktu itu gaji guru besar aja di IKIP Padang waktu itu masih IKIP Padang itu sekitar 750.000. Oh, kita dapat 1 juta. Nah, kita lebih, ya. dari honor menulis, dari honor foto itu bisa 1 juta sampai 2 juta. Wah, luar biasa itu. Nah, itu yang membiayai kuliah sehingga kita pun tidak tertarik juga ke menjadi pegawai Jadi negeri. memang jurnalistik ini perlu satu ketekunan. Nah, iya, emang prospeknya bagus apalagi sekarang. Iya. Nah, jadi apa sebenarnya untuk menekun di bidang jurnalistik? Apa syarat yang mesti dilakukan oleh seseorang? Ini kan banyak sekarang minatnya jurnalistik ya. Nah, apa syaratnya yang perlu? Iya, memang melihat perkembangan media sekarang ini memang seolah-olah siapapun bisa jadi wartawan. Oke, itu memang faktanya. Tapi di balik itu sebenarnya perlu juga modal dalam artian keterampilan. Karena dalam dunia jurnalistik, wartawan itu tidak hanya cukup bisa menulis berita aja. Berita dengan konsep misalnya 5W1H itu. Tapi kita juga perlu keterampilan teknik berwawancara seperti apa, teknik menggali datanya, menulis feature-nya, menulis tajuk, menulis analisa berita dan segala macam. Jadi itu dari segi materi. Kemudian fisik wartawan dengan fisik yang betul-betul profesional itu memang bisa kita ketahui di lapangan. Artinya apa? Ada orang yang tidak siap, misalnya berpanas-panas, berhujan-hujan, lalu bisa jadi dia kehilangan berita-berita yang menarik. Tapi wartawan yang sebenarnya dia harus siap hunting kemanapun. Nah, ini yang saya lihat di era-era milenial sekarang ini, wartawan itu hanya menunggu berita rilis saja, sehingga konsep wartawan yang seharusnya mencari berita itu tidak ketemu lagi, hanya menunggu berita, bukan mencari. Jadi perlu juga pertama mental ya. Mental. Karena berhadapan dengan orang ya. Dengan orang ya, teknik berwawancara juga, orangnya lagi marah apa-apa tuh kita harus ilmu psikologinya juga harus paham. Jadi kita ditolak ya mungkin saat kita bertemu berhadapan dengan narasumber kita pada saat yang tak tepat misalnya. Ini mengenai intelektualitas seorang wartawan bagaimana? Nah, ini juga sebenarnya yang sekarang kan bisa preman bisa jadi wartawan hanya dengan modal kartu pers atau orang yang tamat bukan sarjana misalnya. Dan di level sarjana pun sebenarnya syarat wartawan itu bisa lebih ketat lagi. Nah, misalnya dia yang utama itu adalah punya naluri jurnalistik. Ini yang tidak semua orang mungkin yang memiliki ilmu naluri jurnalistik ini. Sama dengan indera keenam. Nah, naluri jurnalistik ini penting karena memang itu setiap berita itu mungkin ada ratusan wartawan yang katakanlah yang konsentrasinya ke satu peristiwa atau ke suatu masalah. Tapi bagaimana kita membedakannya bahwa berita kita itu adalah berita yang paling terbaik di mata pembaca. Nah, kan nanti pembaca bisa membandingkan di koran A, di koran B, di koran C begini berita. Tapi kenapa koran A ini lebih apa? Jadi perlu ada keseriusan ya. Kita berbeda ya. Bahkan teknik bertanya pun bagaimana kita bisa
lain berita kita itu lah, misalnya dengan satu pertanyaan yang tidak tahu wartawan lain ketika kita jumpa pers misalnya atau ke lapangan, itu bisa menjadi nilai lebih media kita dan berita kita di mata pembaca. Jadi wartawannya nggak boleh hanya menunggu dan menerima berita ya. Iya. Bahkan dia di sela-sela itu tuh kita juga harus menggali datanya, memverifikasi data dan segala macam. Ya. Nah ini juga yang tidak bisa banyak dilakukan oleh kawan-kawan wartawan sekarang, karena memang ya malas mengumpulkan data, malas menemukan narasumber. Kalau dulu kita di media cetak tuh 4 narasumber baru bisa jadi satu berita. Sekarang dengan satu narasumber 4 jadi beritanya. Jadi tidak ada konfirmasi, tidak ada balance segala macam. Tidak valid ya. Tidak valid. Tidak valid. Nah itu perlu konfirmasi. Nah ini yang penting mungkin ya masalah keseriusan ya. Keseriusan memang tidak berita asal jadi ya. Tidak cepat saji gitu kan. Iya benar. Memang perlu. Kecepatan juga perlu ya. Kecepatan perlu ya, verifikasi itu lebih penting lagi karena kebenaran fakta dan data itu kan tidak bisa dipaparkan begitu saja, harus diolah lagi kan. Jadi berita ini ketika muncul berita atau isu itu tidak boleh berita ini dingin ya. Oh iya, tidak boleh dingin, tapi di balik itu kan ada lagi harus yang dimiliki keterampilan wartawan itu misalnya mengolah feature. Nah, jadi berita yang mungkin seminggu lalu atau beberapa hari belakangan sekarang diolah lagi dengan tambahan data, tambahan narasumber segala macam, itu jadi segar lagi, jadi bermakna lagi di mata pembaca. Oh ya, jadi ini ada berita yang sifatnya cepat ya, news ya, news new. Jadi kemudian ada feature ya, iya, feature. Nah ini mesti diolah agak ada lagi artikel nanti kan. Iya. Nah ini kemampuan ini mesti dimiliki wartawan semua ya. Iya. Bahkan dalam uji kompetensi wartawan untuk kemampuan feature itu adalah level yang paling tinggi atau minimal media. Kalau tertinggi kan wartawan utama. Nah, jadi wartawan memang itu tadi ya, kenapa wartawan utama di hampir semua daerah itu sangat terbatas SDM-nya, karena memang tidak semua keterampilan jurnalistik itu banyak dikuasai oleh kawan-kawan wartawan. Jadi memang harus belajar terus, harus mengikuti perkembangan dan segala macam. Oke, nah ini kan Bung Nal banyak pengalaman ya dari dulu. Nah sekarang dan juga udah melihat ya, mulai dari koran cetak ya, bahkan dari koran sekolah ya, koran cetak. Nah sekarang kan ada media online. Nah bagaimana menurut Bung Nal nih perkembangan media online ini? Iya, kalau kita lihat perkembangannya ada ratusan media online sekarang, cuma yang terverifikasi baru mungkin sekitar 7.000-an. Artinya apa, yang betul-betul serius dikelola itu memang sangat batas. Mungkin masalah keseriusan ini juga masalah SDM-nya. Tidak semua orang misalnya katakanlah mungkin dari segi kemampuan pendanaan finansial dia bisa bikin media. Tapi dari sisi SDM-nya memang itu harus tidak sembarang orang yang bisa mengerjakannya. Makanya kalau tidak salah menurut Pak Yaakob dari hasil wawancaranya bahwa untuk membuat media yang betul-betul diperhitungkan, tidak sekedar media masuk hitungan tapi diperhitungkan, itu SDM wartawannya harus utama. Jadi SDM yang utama, SDM, bukan hanya modal ya, bukan hanya modal, dalam arti kata uang ya. Uang. Nah, yang kedua itu adalah harus melalui riset dulu. Jadi riset dalam artian kita survei dulu, kita ini fokusnya kemana, pembaca segmennya kita apa? Ya tidak, sekarang kan banyak medianya, ya media umum semua. Tidak ada yang spesifik. Kalaupun ada yang spesifik, ya juga SDM tadi yang terbatas. Nah itu jadi dari sisi itu. Kemudian bagaimana kita melihat dengan kacamata lain. Nah ini 3 hal penting itu SDM, kemudian harus melakukan survei, harus kemudian bagaimana wartawan itu melihat dengan kacamata lain. Dalam artian jadi bisa saja satu peristiwa di mata setiap wartawan itu pengolahannya sama, tapi di mata wartawan yang betul-betul ingin medianya diperhitungkan dan juga wartawan yang ingin diperhitungkan harus melihat sisi-sisi lain. Itu. Ini masalah ini gimana? Masalah gejala penulisan media online ini kan main cepat sekarang nih. Kadang kita bingung juga ini beritanya. Karena judul itu berbeda dengan isi, gimana itu, Bung? Nah inilah yang dikhawatirkan mulai dari presiden sampai ke
jajarannya bahwa banyak berita media online sekarang yang dikhawatirkan merusak kenyamanan dan merusak keamanan kehidupan berbangsa, karena memang banyak berita-berita hoax yang ditulis hanya dengan alasan butuh kecepatan. Sebenarnya tuntutan kecepatan itu hanya sifatnya relatif. Cepat asal akurasinya benar, asal datanya ya betul-betul dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Nah, sekarang kan faktanya dari sisi kedalaman berita, datanya, faktanya kita lemah. Nah, kenapa lemah? Karena yang bicara itu hanya oral aja. Jadi si A mengatakan, si B menjelaskan. Nah, itu saja. Jadi kita tidak ada data-data yang menjadi pendukung. Nah, ini kan cukup mengkhawatirkan kita, sehingga ya itu salah satu kelemahannya. Kemudian dari sisi bahasanya juga tidak bagus. Jadi media online ini berapa kali kami diskusi, dan mungkin rutin kami diskusi dengan kawan-kawan yang peduli bahasa. Itu bahasa dari judulnya saja kita udah ya bingungnya sudah luar biasa. Mungkin kalau orang belajar bahasa ragam jurnalistik, mungkin judul itu tidak sampai 20 kata. Paling banyak itu mungkin 4 atau 5 atau 6 kata. Ini judul di Melita Online bisa sampai 20 kata atau lebih. Ibaratnya kita membaca satu alinea pula judulnya. Udah satu teras berita. Satu teras berita. Jadi ya juga kalau dikatakan itu tren, enggak juga. Tren kalau membingung pembaca atau membuat orang bodoh gara-gara membaca itu enggak mencerdaskan jadinya kan. Nah, ini gejala media online yang di masyarakat juga membingungkan ya. Iya. Nah, bagaimana sikap pembaca mestinya menghadapi kondisi jurnalistik yang seperti ini sekarang? Nah, ini yang menarik sebenarnya, dalam artian bahwa orang mengira bahwa pembaca itu seleranya sama. Itu satu. Nah, sehingga media-media yang beritanya sama itu sudah langsung dalam daftar list ini tidak akan dibaca lagi. Nah, ini yang tidak disadari oleh pengelola. Kenapa? Karena media-media online sekarang itu hanya menerima rilis dari pemerintah saja. Jadi yang murni turun ke lapangan mencari berita itu hampir tidak ada. Nah, ini kan membuat pembaca jenuh, bosan, dan ya seolah-olah media itu jadi agenda pejabat. Nah, jadi bukan memberikan informasi yang mungkin sifatnya menginspirasi atau memberikan sesuatu yang katakanlah menimbulkan motivasi yang luar biasa. Hanya dengan laporan kita ini ternyata kan tidak kita dapatkan sekarang di media online. Jadi ini banyak Bung Nal yang mau kita bincangkan tentang masalah media. Banyak. Tentang termasuk perkembangan media online nih ya. Mungkin nanti perkembang pembinaannya seperti apa juga kan? Ya, pembinaannya kan sekarang kan organisasi wartawan itu sudah banyak. Nah, cuma sejauh yang saya amati itu hampir organisasi wartawan itu tidak memberi pencerahan, tidak memberi pengayaan kepada teman-teman wartawan yang menjadi anggotanya untuk meningkatkan kapasitasnya, sehingga ya fakta di lapangan itu cukup merisaukan kita lah, bahwa ya di mata orang yang mengamati dari dulu sampai sekarang bahwa banyak terjadi penurunan kualitas pemberitaan, kualitas wartawan, sehingga ya kita berharap sesuatu menjadi informasi yang dipercaya, ya ternyata yang muncul tuh hoax. Nah, itu akibatnya. Jadi memang perlu aktif ya, organisasi wartawannya juga perlu aktif. Harus. Untuk pembinaan ke depannya. Ya, demikianlah Bung Nal, bincang kita untuk sementara. Nanti kita ketemu lagi mungkin dalam topik yang ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.